Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvino dari Prodi D3 Teknik Elektro. Ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pembangkit energi listrik terbarukan. Langsung saja kita presentasikan. Energi terbarukan atau renewable energy. Energi terbarukan merupakan sebuah sumber energi yang berasal dari alam yang mampu digunakan dengan bebas, mampu diperbarui terus-menerus, serta tak terbatas. Jenis-jenis energi terbarukan. Yang pertama adalah tenaga surya. Jenis energi yang satu ini berasal dari proses penangkapan energi radiasi tenaga surya atau sinar matahari, kemudian mengubahnya menjadi listrik panas atau air panas. Untuk mendapatkan aliran listrik, panas matahari akan diserap menggunakan solar panel atau panel surya, kemudian mengubahnya menjadi tenaga listrik. Kedua, energi angin. Angin merupakan udara bergerak. Sudah sejak lama angin digunakan sebagai sumber energi. Contohnya di Belanda, angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir. Kincir ini yang berfungsi sebagai sumber alat pengolah biji-bijian. Sekarang ini, listrik juga mampu menghasilkan tenaga listrik dengan memanfaatkan turbin. Turbin ini yang di, turbin ini yang berguna untuk menggerakkan generator yang membangkitkan listrik. Ketiga, energi pasang surut. Energi ini diperoleh dari hasil pasang surut air laut. Diketahui, energi jenis ini juga dimanfaatkan di pantai timur Amerika dan Eropa. Turbin yang dipasang di tepi laut membantu mengubah energi dari pasang laut air laut menjadi energi mekanik untuk penggiling gandum. Energi air. Air adalah benda alam yang mengandung massa dan dapat mengalir sehingga memiliki energi yang dapat dimanfaatkan. Jika dibandingkan dengan udara atau angin, massa yang dimiliki air lebih besar hingga 800 kali. Di samping itu, gerakan air meskipun lambat sekalipun tetap dapat diubah menjadi bentuk energi lainnya. Dalam pemanfaatan air sebagai sumber energi, turbin air digunakan dengan desain yang bertujuan untuk mendapatkan energi dari beragam penampungan atau reservoir dan memperhitungkan massa, ketinggian, serta kecepatan air. Selanjutnya adalah energi biomassa. Biomassa ini merupakan sumber energi terbarukan yang digunakan untuk menghasilkan bahan bakar bio alias biofuel. Ini sumber energi ini berasal dari biomassa atau organisme, termasuk di dalamnya produk dari proses metabolisme hewan seperti kotoran. Umumnya biomassa diproses dengan cara dibakar agar dapat melepaskan energi kimia yang terdapat di dalamnya, kecuali jika biofuel akan digunakan sebagai bahan bakar. Jenis energi yang satu ini dapat digunakan sebagai bahan bakar secara langsung atau diolah untuk menghasilkan bahan bakar jenis lainnya, misal biodiesel, biogas, dan bioetanol, tergantung dari sumbernya. Selanjutnya, energi panas bumi. Energi panas bumi terdapat di pusat bumi dan berasal dari peluruhan radioaktif. Energi inilah yang memanaskan bumi dari alam. Dalam penggunaan panas bumi sebagai sumber energi terbarukan, ada tiga hal yang biasa dilakukan, yaitu pertama, sebagai sumber energi panas untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang kedua, sebagai sumber panas yang dapat dimanfaatkan secara langsung dengan memasukkan pipa ke dalam perut bumi. Yang ketiga, sebagai pompa panas dengan cara dipompa secara langsung dalam perut bumi. Manfaat energi terbarukan. Penggunaan energi terbarukan mampu menyerap sumber daya serta investasi yang mana manfaatnya bisa dirasakan hingga di masa mendatang. Berikut ini beberapa manfaat dari energi terbarukan yang perlu tahu. Yang pertama, meminimalisir efek pemanasan global. Yang kedua, sumber energi tak terbatas. Ketiga, meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang keempat, hemat sumber daya serta uang. Yang kelima, menciptakan lapangan kerja dan peluang. Yang keenam, nah demikian informasi mengenai pengertian energi terbarukan lengkap dengan jenisnya, sumber dan manfaatnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Kekurangannya, walaupun energi baru dan terbarukan memiliki beberapa kelebihan, ia juga mempunyai kekurangan yang membuat orang perlu mempertimbangkan matang-matang sebelum beralih. Pertama adalah biaya investasi awal yang cukup tinggi.
Saat ini pembangkit listrik dari energi alternatif masih relatif mahal, contohnya adalah panel surya. Energi ini juga sulit untuk disimpan dan dikirim secara luas karena lagi-lagi harganya masih tinggi. Selain itu, energi terbarukan juga sangat bergantung pada faktor-faktor alam yang tidak bisa diperkirakan atau diatur. Contohnya saja, jika terjadi kemarau panjang, pembangkit listrik tenaga air akan sulit menghasilkan listrik karena arus air yang sulit sekencang biasanya. Begitu pula dengan energi matahari, ketika cuaca mendung atau berawan, sinar yang didapat pun bisa jadi tidak cukup. Karena energi ini masih tergolong baru dan belum banyak digunakan, teknologi pendukungnya juga belum matang. Peneliti masih berusaha menciptakan teknologi yang lebih murah dan efisien supaya dapat digunakan banyak orang. Sekian dan terima kasih. Mungkin itulah video yang sempat saya presentasikan. Maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.